11 Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Apalagi liriknya ya? It's raining tacos from out the sky. Tacos, don't even my mind. Just open your mouth and close your eyes. Bubur kacang, soalnya manis dan disukai semua orang, seperti saya. Ingin jadi sushi, banyak disukain orang sih, anak-anak terutama. Mudah dimakan gitu, nggak perlu ribet, tinggal caplok gitu. Vanilla, enak. Coklat, karena disukai banyak orang. Saya rasa kopi, karena kopi itu beraroma, enak sekali. Pulau Bali. Kenapa Pulau Bali? Karena Pulau Bali tuh, pokoknya semua yang seru-seru tuh ada di Pulau Bali deh. Dari pantainya yang bagus, enak lah gitu pokoknya di Pulau Bali. Ultraman sih, karena dia sering menceritakan tentang Ultraman ini. Mereka itu lebih mengedepankan tentang tolong-menolong, tentang saling membantu, kebaikan untuk anak-anak. Nilai-nilai itu yang penting untuk ditanemin gitu. Mungkin Doraemon ya, karena mungkin enak gitu punya Doraemon yang bisa ngeluarin apa aja yang kita pengen gitu. Kartun Doraemon. Doraemon tuh membuat masa kecil saya berwarna karena kita punya banyak imajinasi. Jadi bebas untuk berekspresi. Jadi kayak jawabannya Naruto. Si karakter utamanya selalu digambarkan dengan sosok yang selalu gigih dalam berjuang ya. Dia bisa terus berkembang sampai akhirnya dia bisa menjadi yang paling hebat lah di antara semua yang lainnya. Judul lagu yang menggambarkan kebahagiaan aku di sekolah ketika nyanyi Bintangku. Pluto. Kenapa? Karena ketika dibilang bintang, ia itu dibilang bintang. Ketika dibilang planet, ia tidak ada dalam tatanan surya buat planet itu sendiri. Tetapi nyatanya dia itu ada gitu loh. Aku pilih semuanya karena mereka semuanya sangat indah. Pernah dengar dari Pak Yoga, kenapa kalau ada yang orang lain yang bisa, kenapa mesti saya? Cita-citaku jadi guru. Kayak kalau jadi guru tuh bisa ngajarin orang lain gitu, kayak nanti misalnya kayak ya seru aja lah. Jadi guru itu, aku jadinya pengen jadi guru. Pemain bola. Kenapa? Karena aku ingin bahagia. Messi adalah orang yang jago main bola yang kecil seperti aku. Yang penting ada ya tadi adaptasi, akhlak baik, terus agamanya bagus. Udah sih itu aja. Akademik tuh nomor 2 lah. Sebetulnya kita akan coba identifikasi ya, karena pengalaman saya dulu ketika orang tua saya menitipkan cita-cita yang memang kamu harus seperti ini dan saya tidak suka, itu menjadi menjadi kayak ya tidak suka saja dijalaninya begitu, kayak semacam beban. Sekarang tuh pengennya Asan tuh jadi petugas pengatur perjalanan kereta api. Itu sebenarnya aku masih yang kayak, are you really sure mau sepanjang karir kamu ada di stasiun dan kayak ngeliatin dan mengatur perjalanan kereta api. Dia udah bilang, iya. Sekarang ya kalau itu maunya ya disupport aja dulu gitu. Saya nggak mau nitipin cita-cita ke anak, saya cuma mau dia enjoy hidupnya, dia nggak tertekan, dan ya intinya dia nikmatin hidupnya lah. Itu jadi ceritanya Radin pernah pulang sekolah, dia tiba-tiba itu dengan excitednya tuh bilang, dia bilang mama gitu pulang. Terus aku kaget. Kenapa kaget? Karena itu hari pertama anak aku main di Empang, dan kebetulan hari itu tuh anak aku pakein baju warna putih. Jadi kayak astagfirullah, kan
bajunya kenapa gitu. Itu sih, itu paling lucu sih. Dan karena habis itu Radin yang tadinya happy mau ngasih tahu, dia kaget terus kayak takut gitu. Nah itu lucu sih. Jawaban yang jujur, jawaban jujur apa adanya. Pokoknya nggak harus ngarang-ngarang, pokoknya apa yang dijawab anak-anak itulah yang diharapkan saya gitu. Apa yang jadi diri saya sendiri gitu. Jadi ketika saya seperti ini, maka ya jawaban anak-anak juga saya yang seperti ini gitu. Oh, biasanya ini ya Al, hari ini yang piket siapa? Atau enggak kemarin yang piket siapa gitu. Terus dia datanya telat apa enggak gitu. Piketnya pagi atau pas siangnya. Kalau sama ayah, hari ini mau ngapain? Kayaknya petualangan Sherina sih. Soalnya Radin tuh anaknya tuh agak sangat-sangat mandiri gitu buat aku. Karena dia kalau misalkan di sekolah, terus pulang ke rumah dia nggak pernah cerita tuh sama aku, sama mamahnya. Hari ini Radin ngapain apa segala macam gitu, nggak. Cuman ya pokoknya Radin tuh lebih suka dibiarkan mandiri gitu. Nggak mau melihat ke belakang karena ditakutkan itu anak-anak jadi mengingat kembali masalah-masalah di masa lalu yang kemudian membuatnya terpikir lagi nanti kekecewaan, entah itu penyesalan atau merasa dirinya gagal. Jadi memang harus menatap lebih jauh lagi ya, agar bisa merencanakan ke depannya. Temennya sih kadang-kadang dia punya beberapa sahabat gitu kan, ketika dia bahagia ekspresif banget sebenarnya anaknya, dia akan ceritain kebahagiaan dia, apa yang dia lakukan dengan teman itu bisa membuat memberikan pengaruh yang oke ke dia gitu. Saya hari ini senang berada di sekolah. Aku senang di sekolah dan aku tidak merasa sedih kalau di sekolah. Mau pulang sekarang? Enggak mau pulang. Aku tuh sebenarnya seneng. Berarti dia betah banget di sekolah gitu. Asan sekolah DSAI, dia tuh selalu bertanya ketika libur, kapan saya masuk sekolah, kapan saya bisa bermain lagi dengan teman-teman saya begitu. Jadi sekolah itu tempat yang dirindukan buat Asan untuk bisa kembali bermain dan ketemu dengan teman-temannya begitu. Yang saya mau tahu sebenarnya lebih kepada apa yang dia rasakan, kegiatan atau kejadian-kejadian pada hari ini. Nah selanjutnya baru mungkin saya pengen tahu juga terkait dengan apa yang dia tadi pelajari. Yang jelas lebih disiplin, ibadahnya juga lebih rajin, untuk bantu-bantu di rumah juga lebih baik dari sebelumnya gitu. Saya coba bikin analoginya sama game kesukaannya dia kan suka main game gitu. Jadi gimana biar kamu bisa jadi juara satu gitu ketika main gamenya. Ya harus terus berlatih bermain. Nah ini pun sama begitu, kita ingin bisa skill yang baru, bisa menguasai sesuatu yang baru, itu mau nggak mau kita harus memang berusaha keras untuk terus berlatih gitu, diulang lagi. Kalau misalnya Alifah sudah mulai bosan ya, jadi misalnya kita belajar Quran nih, targetnya 2 halaman, tapi dia di setengah halaman aja dia udah mulai moodnya nggak ada, biasanya sih saya stop gitu. Jadi yang penting sih sedikit-sedikit ya, seperti tadi ibunya bilang, tidak memaksakan sesuai dengan situasi dia, tapi kami terus menjaga ritmenya dan somehow subhanallah bisa gitu. Ketika saya mendapatkan atau mendengar informasi yang tidak menyenangkan dari anak, biasanya sih saya akan menanyakan dulu lebih detail kejadian seperti apa, ada hal apa, lalu memberikan pandangan lebih luas terhadap masalah tersebut supaya dia nanti bisa melihat ini lebih objektif. Anak-anak tuh kadang main main yang gambaran itu pakai air ludah gitu kan, jadinya kenapa sih gitu, udah dikasih tahu kan kalau misalnya itu nggak bersih gitu dan itu bisa menyebabkan virus, tapi dilakuin lagi gitu.
jadi nggak kelar-kelar. Jadi bingung caranya gimana ngasih tahu ke anak-anak. Memberikan pengalaman sehebat mungkin ya untuk anak, entah itu keinginan anak atau keinginan dari diri saya, mencoba melibatkan anak dengan pengalaman hebat, baik itu bersama saya atau anak itu sendiri. Sebenarnya saya nggak mau ngasih materi atau ngasih sesuatu yang sifatnya itu kasat mata gitu ya buat anak sebenarnya, karena saya ingin anak itu ke depan benar-benar bisa menjadi anak terbaik dan membanggakan gitu. Ya pastinya kalau terbaik dan membanggakan dia juga harus punya attitude yang oke. Dia harus sayang sama keluarga, dia harus dia harus punya soft skill yang bagus. Ya yang tentunya ini nggak bisa instan didapatkan, ya buat dapetin ini ya harus pastinya ada effort. Terima kasih sudah mengajari kami dari SD 1 sampai SD 2. Guru-guru itu sangat baik padaku, bahkan kadang-kadang membuat semuanya ketawa dan membuat semuanya senang. Terima kasih guru-guruku sudah mengajarin aku sampai kelas 1 sampai kelas 2. Terima kasih Bu Guru sudah nemaniku sampai kelas 2. Aku ingin menyampaikan pada guru-guru di sekolah saya, terima kasih atas perhatian untuk kami semua. Terima kasih sudah mengajar saya dengan baik dan teman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mengajar kami. Makasih Fasil habis mengajarin aku. Nggak kayak lagi main tiba-tiba kena lumpur. Kayak lagi main itu perang-perangan. Nah, tiba-tiba ada yang main curang, sliding-slidingan. Lagi main-main kibar, jatuhnya bukan ke jaring tapi ke besi kepalanya. Kadang-kadang aku nggak pernah main sama teman. Aku duduk sendiri sambil nulis apa perasaanku. Aku coba cari teman tapi nggak ada yang mau main sama aku. Tiduran, mikirin masa depan yang gelap. Ayah, karena biasanya tuh habis pulang kantor nanti ceritanya banyak. Kancil. Saya lebih senang bercerita tentang fotografer karena ayah saya fotografer, jadi saya lebih suka fotografer. Para teman-teman yang baik. Kalau guru ada yang salah. Kalau orang tua dibilanginnya susah. Aku ingin berbakti kepada orang tuaku. Habis itu kalau misalnya orang tua aku nanti udah tua, aku mau ngebantunya kalau misalnya dipanggil atau apa, aku mau ngebantu langsung. Makasih ya teman-teman, karena sudah kalau aku ada apa-apa kalian selalu nolongin. Terima kasih ya. Ayah ibuku orang tua terbaik. Mungkin banyak dari kita yang menganggap anak itu harus bisa baca, harus bisa ini itu gitu. Anak harus sesuai dengan apa yang kita mau, tapi ternyata kita salah. Biarkan anak menjadi diri dia sendiri gitu, mencari apa yang memang dia inginkan gitu, bukan keinginan kita sendiri gitu. Itu aja sih. Merasa gagal pasti pernah. Karena namanya kita juga mungkin punya inner
inner child yang mungkin kita bawa sampai dewasa gitu, yang membuat kita merasa kecewa di masa dulu ke bawah saat kita sudah menjadi orang tua gitu. Pasti ngalamin itu. Kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dalam hidupnya.